Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu hebat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan buat kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua dan khususnya para penggiat pendidikan di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdis, Bapak Dadi, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Bapak Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan, alhamdulillah juga sudah hadir. Kemudian Bapak Wali Kota Bogor, ya dalam hal ini mungkin diwakili, alhamdulillah sudah bisa hadir bergabung pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah seyogyanya Bapak Abdullah selaku inisiator acara akan mengundang dalam acara seminar Pendidikan Inklusif dan Sosialisasi Penguatan Program Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Negeri dan Sosialisasi Penguatan untuk Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Paket A, SMP MTS, Paket B, SMA SMK MA, dan Paket C. Alhamdulillah sudah terrekomendasi. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, kita memasuki acara yang pertama. Marilah untuk keberkahan acara ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberkahi kita semua. Amin. Acara berikutnya adalah, baik saya bacakan dulu susunan acaranya, Ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, kemudian oleh Dekan Sekolah Pasca Sarjana Wali Kota Bogor, sekaligus pembukaan. Itu sesi yang pertama, dan dilanjutkan dengan sesi yang kedua, nanti paparan materi oleh para narasumber, kemudian insya Allah acara ditutup pada pukul 12.00. Menginjak acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor yang hari ini diwakili oleh Bapak Sekdis. Yang terhormat Bapak Dani, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu walaupun dalam keadaan Zoom meeting ya, untuk menghadiri atau webinar pendidikan inklusif dan masa depan peserta didik berkebutuhan khusus. Mungkin yang terhormat, saya sampaikan kepada Bapak Abdullah, ini saya terus terang sangat apresiasi sekali pada Pak Abdullah, masih mau melanjutkan ke S3. Kalau saya sendiri, punten ini memang hanya sampai pasca sarjana strata 2. Saya salut sekali Bapak Abdullah dengan kesibukannya sebagai pendidik, beliau masih mau belajar kembali yang meningkatkan tingkat pendidikannya menuju S3. Kemudian yang terhormat Dekan Pasca Sarjana Universitas Pakuan, Bapak Profesor Dr. Ing Suwarto Hardinata, salam kenal Pak. Saya Dani Rahadian, ya, baru 6 bulan Pak di Dinas Pendidikan. Sebelumnya saya tadi di perizinan, di Daldu KB, dan sebenarnya saya di Kota Bogor juga baru Pak, baru pindah tahun 2015 pertengahan. Sebelumnya saya dari Kementerian Dalam Negeri Pak. Kemudian juga yang terhormat ini Bapak Profesor Dr. Entang, kemudian ini sebagai narasumber Ibu Neneng Sumiati sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Perwira. Selamat pagi semua, salam sehat. Walaupun pandemik ini kita tetap bermunajat kepada Allah supaya kita disehatkan dan melaksanakan tugas-tugas kita sebaik mungkin. Dan alhamdulillah Pak, ini kita semua tahu bahwa untuk tenaga pendidikan dan pendidik ini sudah proses vaksinasi tahap pertama ya.
kemarin dan nanti masih berlanjut di hari Senin dan Selasa untuk guru-guru TK PAUD gitu Pak. Mengenai pendidikan inklusif, bahwa pendidikan inklusif yaitu pendidikan yang ramah untuk anak dengan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah bisa terlayani dengan baik. Mereka semua memberi hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Saya akui terus terang untuk di Indonesia sendiri memang punten, ini memang kita belum memperhatikan sekali Pak ya pendidikan untuk beranak kebutuhan khusus. Ini hanya ada beberapa sekolah. Saya sendiri baru kemarin ketika rapat di Dinas Pendidikan dengan Pak Abdullah, itu hanya beberapa sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus. Saya kira mungkin 22 tahun yang lalu saya pernah belajar lah ya di luar negeri. Itu saya pernah heran, ini kok ada seseorang itu didampingi terus gitu ya. Dia sepertinya kan tunarungu, tetapi ada yang menuliskan dia itu, menerjemahkan seperti mesin tik dan ada layar, itu sama persis apa yang diomongkan oleh dosen dengan apa yang dia ketik gitu. Nah ini makanya saya teringat ini Pak Abdullah ya, di luar negeri itu sudah puluhan tahun itu sudah memperhatikan ya untuk anak berkebutuhan khusus ini, di mana juga gedung-gedungnya sendiri dia sudah sangat mudah untuk diakses oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Dan saya ini baru beberapa sekolah ya, ini terutama Bogor banyak yang pakai tangga atau apa gitu ya ke sekolahnya, itu memang belum menunjukkan ya Pak ya untuk anak berkebutuhan khusus ini. Nah ini kita dengan adanya kajian ini dari disertasi dari Pak Abdullah, mungkin kita bangun Pak ya Kota Bogor, selain lapak keluarga, sekolah pendidikan kita juga harus bisa ramah terhadap anak berkebutuhan khusus. Amin. Oke. Di Sinteng itu juga mungkin di kita ya ada keterbatasan mengenai tenaga pendidik yang menemani anak berkebutuhan khusus di Kota Bogor. Memang tidak sebanyak guru-guru yang formal. Yang saya tahu itu untuk anak berkebutuhan khusus itu tahunya itu hanya ada di SLB itu Pak, yang ada di Jalan Malabar. Ternyata setelah saya rapat dengan Pak Abdullah untuk mempresentasikan ini, banyak juga sekolah-sekolah ya Pak ya sudah menerima ya anak berkebutuhan khusus. Nah itu tadi ada di SD Semeru 6 ya kalau nggak salah, saya sudah ke sana, ternyata saya bertemu waktu sidak, ada khusus untuk namanya masih Bapak ya. Ini juga dikarenakan keterbatasan ini juga peranan orang tua itu sangat berpengaruh ya untuk tumbuh dan berkembangnya anak-anak dan berkekuatan isu. Maka peranan orang tua atau keluarga merupakan konteks pertama ya untuk memperkenalkan anak kepada lingkungan sekitar melalui bahasa, keterampilan-keterampilan tertentu, nilai-nilai sosial, moral yang berkembang dalam kebudayaan di mana mereka tinggal. Mungkin begini, peran orang tua sekarang ini dalam masa pandemik itu sangat sentral sekali. Dikarenakan kan kalau dengan guru kita tidak boleh tatap muka, maka sekarang yang menjadi ini itu adalah orang tua ya, tidak hanya untuk berkebutuhan khusus, untuk yang lain juga. Sekarang itu kuncinya ada di orang tua. Nah ini sebenarnya juga kita belum ada Pak ya edukasi untuk orang tua bagaimana mengajar anak di rumah ya itu. Nah mengenai anak berkebutuhan khusus juga mungkin salah satu masalah dalam perkembangannya bahwa anak yang harus dikuasai oleh pendidik adalah masalah perkembangan anak yang bersifat non-normatif atau berkelainan. Nah, tenaga pendidik atau guru ini dituntut untuk dapat mengenali setiap ciri masalah dalam perkembangan dari anak yang berkelainan, berkebutuhan khusus, sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat dalam mengidentifikasi masalah perkembangan dari anak didiknya. Karena setiap anak berkebutuhan khusus itu tadi tidak semua sama ya, ada ciri-ciri khusus bagaimana cara penanganannya, dan ini di Dinas Pendidikan sendiri memang belum ada Pak tenaga untuk itu kan seperti apa psikologi atau apa yang kita hire. Harusnya mungkin Pak Abdullah nanti bisa kita kembangkan ya di Dinas Pendidikan sendiri, itu harus ada tenaga ahli yang kita bisa hire atau kita bisa ini kan ke sekolah-sekolah atau ke semua yang ada di Kota Bogor itu tadi mengidentifikasi ya
setiap anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolahnya, bagaimana cara pengenangannya. Itu. Kemudian juga tenaga pendidik yang ideal selain memiliki kemampuan profesional juga sangat diperlukan wawasan dan pengetahuan tentang peserta didiknya. Di mana bahwa pengetahuan ini sangat penting agar tenaga pendidik itu dapat mengembangkan potensi dasar setiap anak dengan tepat sesuai kebutuhan dan kondisi perkembangan setiap anak. Saya sebelum di Dinas Pendidikan juga pernah di kepegawaian, Pak. Kita memang ada slot atau formasi untuk guru yang berkebutuhan khusus. Dan memang ini sangat langka, Pak, sebenarnya yang mendaftar kemarin itu. Kita ada formasi 5 atau 3, itu 2 atau 1 formasi malah kosong karena memang tidak ada peminat. Ini juga yang harus kita sikapi bersama ya dengan teman-teman yang ada di sini. Kita perlu betul tenaga pendidik untuk yang berkebutuhan khusus ini, gitu ya. Karena kita semua sama. Tidak ada perbedaan mereka ataupun kita. Tadi dibilang bahwa haknya itu sama ya. Nah, oleh karena itu setiap lembaga sekolah yang menyelenggarakan sekolah-sekolah yang menangani anak berkebutuhan khusus harus berupaya menyediakan sarana perlengkapan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Itu yang sudah saya bilang, ada beberapa saya ke sekolah belum mencerminkan seperti itu. Kita juga lihat gedung-gedung pemerintahan juga belum mencerminkan seperti itu. Pelayanan juga seperti pelayanan di dinas-dinas juga belum ya. Mungkin DPPTSP ya hanya sedikit ya, atau di Dukcapil atau yang lainnya. Tetapi pelayanan kita itu sekolah belum. Harusnya ini memang dirancang seluruh bahwa sekolah itu dalam perencanaannya, pembangunan atau apanya itu harus ramah terhadap anak berpendidikan khusus ya. Nah, dan kini saya mungkin di sini Pak mewakili Kepala Dinas, kemudian juga Kepala Dinas sekarang ada urusan dan Pak Wali Kota juga sekarang sedang ada keperluan, maka dari Dinas Pendidikan ini mengucapkan terima kasih sekali ini kepada Pak Abdullah ya, dan juga penyelenggara itu baik lembaga formal maupun formal ini mengangkat isu daripada anak berkebutuhan khusus ini untuk dijadikan disertasi, dan mungkin kita ini sebagai masukan dari kita, dari Pak Abdullah dan dari teman-teman di sini, bagaimana kesananya ya dalam pembangunan di Kota Bogor itu untuk bisa menjadi ramah untuk anak berkebutuhan khusus. Dan dengan ini mungkin saya akan mengakhiri sambutan saya, dan atas nama Pak Wali Kota dan Kepala Dinas, mohon maaf. Dan ini Pak Abdullah, mungkin saya seminar ini resmi saya buka ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa webinar mengenai pendidikan inklusif dan masa depan peserta didik berkebutuhan khusus resmi dibuka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor yang diwakili oleh Bapak Dani. Apa yang disampaikan oleh Bapak Dani mudah-mudahan sebagai masukan buat kita semua selaku penggiat pendidikan, khususnya untuk pendidikan inklusif dan masa depan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Baik, Bapak dan Ibu yang hebat, untuk selanjutnya ada Dekan Sekolah Pasca Sarjana, Profesor Dr. Ing Suwarto Hardi Menata, mohon maaf bila salah, diperkenankan untuk memberikan sambutannya. Mangga Pak, dipersilakan. Terima kasih Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, yaitu Bapak Rahadian Dani. Terima kasih luar biasa tadi sambutannya.
Sepertinya Pak Dhani biasa jalan-jalan ke luar negeri nih, negara maju. Bagaimana di sana pendidikan? Siap, ya betul Pak. Masih sekolah di sana Pak. Iya. Yang kami hormati Prof. Dr. Haji Muhammad Entang, narasumber pada hari ini. Beliau adalah dosen Persatuan. Yang kami hormati narasumber juga Ibu Neneng Sumiati, yang saya banggakan Bapak Abdullah, mahasiswa program doktor Sekolah Pascasarjana Persatuan yang sebentar lagi insya Allah akan menyandang gelar doktor secara penuh. Amin. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop rencana aksi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi keselamatan dan kesehatan yang baik. Sehingga kita bisa bersilaturahim di sini dalam rangka mengikuti kegiatan rencana aksi dari disertasi Bapak Abdullah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan rencana aksi ini merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa doktoran Sekolah Pascasarjana Persatuan jika mereka akan melakukan ujian terbuka. Kenapa seperti itu? Karena di Indonesia ini ada yang namanya KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, di mana di dalamnya bahwa disertasi mahasiswa ini masuk pada level 9. Artinya bahwa disertasi ini harus ada kebaruan. Nah, di samping itu, kalau di Sekolah Pascasarjana itu dimaksudkan bahwa hasil disertasi ini tidak dijajikan tumpukan di perpustakaan saja, tapi pertama harus dipublish secara internasional, dan yang kedua yang lebih penting harus bisa diterapkan di masyarakat. Nah, ini salah satu langkah penerapan hasil penelitian atau hasil disertasi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Persatuan kepada masyarakat. Ini yang tadi sudah menguraikan mengenai pentingnya pendidikan inklusif ini di Indonesia, juga mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya kira betul sekali ya, belum semua atau masih banyak instansi atau bahkan sekolah yang belum memberikan fasilitas kepada para siswa yang difabel sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran atau pembelajaran secara umum. Nah, kalau kita ingin mendapatkan sertifikasi ISO seperti yang dipunyai oleh Sekolah Pascasarjana Persatuan, bahwa sekarang Sekolah Pascasarjana Persatuan ini sudah tersertifikasi ISO Pendidikan 21001/2018. Itu penting sekali mengenai fasilitas atau aksesibilitas bagi para difabel. Jadi pada waktu kami di audit itu ada temuan sebagai major dari penurunan utama karena waktu itu belum ada akses atau belum ada fasilitas untuk difabel itu misalnya memasuki gedung Pascasarjana Persatuan. Sehingga Bapak Ibu kalau saat ini datang ke gedung Sekolah Pascasarjana Persatuan itu sudah ada parkir khusus untuk difabel, kemudian sudah ada jalan khusus untuk misalnya difabel menggunakan kursi roda, kemudian di dalam gedung sudah ada lift, kemudian untuk di toilet misalnya sudah ada toilet khusus yang agak lebar, yang orang menggunakan kursi roda dan sebagainya itu bisa masuk dengan mudah sehingga mereka bisa terlayani dengan baik. Betul sekali bahwa pendidikan ini sebetulnya untuk semua. Ya, menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Dhani bahwa masih banyak di beberapa tempat belum ada fasilitas ini. Kalau saya kebetulan Pak Dhani pernah belajar 8 tahun di Jerman, Pak Dhani. Siap. Ya, di sana itu mindset manusianya sudah disetel bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara. Orang tua wajib menyekolahkan anaknya. Anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, jadi seperti saya, walaupun saya warga negara Indonesia dan sekolah 8 tahun di sana itu tidak membayar waktu sekolah di sana. Ya, gratis Pak Jerman. Ya, pendidikan itu tanggung jawab negara. Ya, dan sekolah-sekolah semua disiapkan diatur sembilan rupa sehingga masyarakat itu ya dengan mudah mengirimkan anaknya untuk mengikuti pendidikan dengan baik. Ya, di negara maju sudah seperti itu.
ya, sehingga kalau jam-jam kerja atau hari kerja atau jam sekolah ada anak berkeliaran di jalan itu akan didatangin, ya, kemudian ditanya orang tuanya siapa oleh dinas sosial, kemudian orang tuanya akan didatangi. Kalau orang tuanya AB, orang tua itu bisa kena hukuman, ya, sampai sejauh itu. Mereka sadar bahwa kemajuan bangsa itu terletak pada generasi mudanya, sehingga memang dicanangkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara. Orang tua wajib menyekolahkan anaknya, anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, ya, seperti itu. Mudah-mudahan suatu saat nanti Indonesia bisa seperti itu, tapi upaya itu sudah ada dari pemerintah, ya, cuman memang harus bertahap. Terima kasih Pak Dhani tadi sudah memberikan pencerahan. Kami juga senang sekali bahwa pemerintah kota juga memperhatikan mengenai kegiatan-kegiatan seperti ini, dan Pak Dhani ini saya sampaikan, ya, saya selaku dekan itu selalu menekankan bahwa para mahasiswa kalau bisa melakukan penelitiannya itu yang terkait dengan pekerjaannya, yang terkait dengan kantornya, supaya bermanfaat. Ya, saya yakin seperti Pak Abdullah ini mengambil tema pendidikan inklusi, kemudian dilakukan evaluasi program, nanti akan ada hal-hal yang baik yang bisa disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor yang bisa dilakukan sehingga pelaksanaan program inklusi ini bisa berjalan dengan lebih baik, ya. Jadi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor yang telah memberikan kesempatan. Karena tidak semua orang itu mau diteliti, Pak Dhani. Nah, ini luar biasa, Dinas Pendidikan Kota Bogor berikan kesempatan kepada Pak Abdullah untuk melakukan penelitian itu, dan sebetulnya tidak ada yang perlu disembunyikan, karena justru hal-hal baik nanti yang akan ditemukan, bagaimana kita bersama-sama untuk bisa nanti menjalankan program dan produksi ini baik dan memberikan hasil yang baik. Dan tentu saja kita bersyukur orang-orang seperti Pak Dhani ini dari bicaranya saja sudah ketahuan bahwa beliau wawasan luas dan mendukung kegiatan-kegiatan semacam ini. Pak Dhani, kalau belum S3 ditunggu di sekolah Siap. Cuman alhamdulillah ini kalau di tempat lain mahasiswa baru untuk hampir semua prodi itu sedikit yang mendaftar. Kalau di program doktor sekolah pascasarjana malah berlebih, Pak. Oh, siap. Jadi saya selaku dekan kemarin juga sedih itu menandatangani surat penolakan belum bisa menerima, ya. Tapi memang kami sengaja menjalankan semboyan warung Padang, Pak Dhani. Siap. Ya, jadi kami mencoba melayani mahasiswa sebaik-baiknya sebisa kami, kemudian menyampaikan pesan, kalau ada yang baik tolong disampaikan di luar, kalau ada yang kurang baik tolong sampaikan ke kami, agar kami bisa selalu memperbaiki diri. Jadi selain akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional, Sekolah Pascasarjana juga sudah mendapatkan sertifikasi ISO Pendidikan 2001. Ya, ini bisa kerjasama Pak nanti Pak kita dengan kita Pak. Tadi yang disebutkan Pak Dhani seperti aksesibilitas untuk difabel dan sebagainya sudah disiapkan di sekolah pascasarjana Pak Dhani. Oke, siap. Main ke pasca kalau sudah aman situasi. Aman. Ya, tadi juga betul yang disampaikan Pak Dhani bahwa untuk pendidik dan tenaga pendidikan sudah dilakukan vaksinasi. Saya sendiri juga sudah mengikuti pada waktu hari Senin yang lalu di IPB International Convention Center di Botani Square, Pak Dhani. Ya, itu yang tahap pertama. Nanti tahap kedua karena saya termasuk manula ini, itu nanti yang kedua tanggal 5 April mudah-mudahan segera ada dampak dari vaksinasi ini sehingga kita bisa menjalani hidup lebih normal lagi. Amin. Yang kami hormati dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Abdullah dan teman-teman yang sudah menyiapkan acara ini. Dan terima kasih banyak kepada Prof. Entang yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam acara ini, juga kepada Ibu Neneng Sumiati. Terima kasih banyak atas kerjaannya. Terima kasih banyak kepada juga Bapak Ibu yang mengikuti acara ini. Ya, saya kira dengan begini juga Bapak Ibu lebih mengenal Pak Abdullah, lebih mengenal sekolah dan sebagainya. Kami senang sekali bahwa ternyata ini pesertanya juga hadir di sini. 77 orang yang masuk dalam Zoom. Saya yakin ini akan menjadi diskusi yang menarik, ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisa kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada semuanya, khususnya Pak Dhani. Siap, Pak. Tadi kok on sendiri. Ya, kapan-kapan kita ketemu Pak Dhani. Saya tinggal di Taman Yasmin. Oh, Kalau Pak Dhani masih suka main badminton, saya tunggu untuk bergabung. siap. Itu Dekan MIPA juga teman saya, Pak Asep Deni itu, Pak. Oh, Pak Asep Deni. Ya, itu teman saya sekelas, Pak. Oh, di mana? Di Alhamdulillah. SMA 1, Pak. Oh, ya. Pak Asep Deni itu dulu murid saya waktu di sekarang udah jadi dekan. Iya, Pak. Setelah pulang dari Jepang. Iya. Iya. Ya, dunia ternyata kecil ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selamat mengikuti workshop. Mudah-mudahan apa yang didapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi Amin. dan mohon maaf ada kurang lebihnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kita berikan dulu, Sebelumnya berikan aplaus dulu untuk Pak Profesor. Oke, sebelumnya mohon izin nanti saya nggak bisa terus bergabung karena setelah ini saya ada jadwal mengajar. Sudah di Prof. Siap. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih sambutan yang luar biasa sekali dari Profesor ya. Ada harapan dari Pak Profesor ini dengan Dinas Pendidikan mudah-mudahan bersinergi, terutama di pendidikan inklusi ya. Mudah-mudahan nanti hasil daripada penelitian Pak Abdullah nanti itu bisa diimplementasikan di dunia pendidikan di Kota Bogor. Baik, Pak Dhani barangkali ada hal yang lain ingin disampaikan dulu Pak Dhani? Tidak, terima kasih. Mungkin juga saya nanti mohon pamit dari webinar ini karena ada keperluan juga. Tidak, enggak bisa diteruskan Pak diskusinya. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Pak Dhani. Kita berikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam hal ini Pak Rahadianani dengan Bapak Dekan Sekolah Pasca Sarjana Profesor Dr. Ing Suwarto Hardinata. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin, amin. Mangga, terima kasih Pak Dhani, Pak Profesor Ing. Untuk selanjutnya sesi yang pertama kita sudah kita lalui. Untuk berikutnya kita akan langsung menginjak ke sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua ini ada pemateri yang alhamdulillah sudah hadir di ruangan di room ini. Mudah-mudahan bisa diikuti sampai dengan selesai. Nah, dari ketiga pemateri tersebut, mari kita sama-sama atur acaranya kita supaya tidak terlalu formal, nanti sifatnya talkshow, nanti ketika narasumber memberikan materi itu bisa silakan Bapak dan Ibu ajukan pertanyaan, walaupun ini waktunya terbatas, setiap pemateri hanya diberikan waktu sekitar 45 menit, 30 menit menyampaikan materi dan sisanya bisa diselingi dengan tanya jawab. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rahadianani, kemudian Bapak Dekan Sekolah Pasca Sarjana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dhani. Prof, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita menginjak ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua berisi paparan, sudah hadir Bapak dan Ibu hebat, diantaranya adalah dokter kita Bapak Abdullah. Ya, Bapak Abdullah ini alhamdulillah tadi memperkenalkan diri Pak, saya sudah pakai jaket kebesarannya katanya Pak. Ya, dengan dari Universitas Pakuan, mudah-mudahan ajakan dari Pak juga tadi bisa kita ikuti ya kalau ada milik rezekinya. Amin. Allah, amin. Amin. Ya, Pak Abdullah ini adalah sosok seorang pegawai negeri DPK yang alhamdulillah ditugaskan di SMA Kosgoro ya Pak Abdullah ya. SMA Kosgoro, kiprahnya ya baik di dunia pendidikan formal maupun non formal alhamdulillah sudah teruji lah. Kita belajar dari Pak Abdullah, apalagi sekarang mengangkat tema pendidikan inklusif ya mengenai. Nah, kali ini Pak Abdullah akan memaparkan mengenai evaluasi pendidikan sekolah dasar negeri di Kota Bogor. Dan mudah-mudahan beliau hasil dari evaluasi program ini membawa perubahan-perubahan yang jauh lebih baik. Amin. Nah, apa saja evaluasi program yang sudah diteliti? Kita simak.
Apabila ada pertanyaan, silakan mungkin Pak Abdullah tidak segan-segan nanti sambil melihat chat ataupun langsung bisa langsung supaya diskusi pada kali ini, paparan kepada kali ini akan jauh lebih menarik. Amin. 30 menit ke depan, mangga Pak Abdullah untuk menyampaikan paparan evaluasi program pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kota Bogor. Tepuk tangan dulu untuk Pak Abdullah. Oke, silakan Pak Abdullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ing Suwarto Hardinata yang sudah lengser dari atau sudah keluar dari Zoom. Kemudian Pak Rahadian Dani juga mungkin sudah, insya Allah masih ada. Kemudian Pak Ade selaku pembawa acara, saya ucapkan terima kasih atas penyampaian yang sudah disampaikan. Kemudian ada Ibu Neneng juga saya ucapkan terima kasih sebagai narasumber pada hari ini. Perlu saya informasikan bahwa untuk Profesor Dr. Haji Muhammad Entang itu akan bergabung dengan kita nanti sekitar jam 10. Dia sudah memberikan kabar kepada saya, beliau akan bergabung di sekitar jam 10. Jadi Bapak dan Ibu tentunya tidak kemana-mana ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya tidak akan memaparkan secara keseluruhan berkaitan dengan evaluasi pendidikan yang saya lakukan, tetapi berkaitan dengan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tema saya, disertasi saya itu tentang evaluasi program pendidikan inklusif Sekolah Dasar Negeri di Kota Bogor. Kenapa mengambil sekolah dasar negeri? Karena yang saat ini sudah eksis melaksanakan pendidikan inklusif di Kota Bogor tuh ya terhitung sebenarnya ada sekitar 26 atau 27 sekolah ya. Tetapi yang eksis betul-betul eksis menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Bogor itu ada sekitar 4 ya. Di antara lain adalah SD Perwira, kemudian SD Batu Tulis 2, kemudian SD Semeru 6, dan SD Julang. Walaupun tadi yang saya katakan tadi bahwa ada beberapa sekolah yang lainnya yang melaksanakan juga, ada sekitar 26 atau 27. Jadi ada yang 4 itu adalah yang sudah berjalan, kemudian yang 23 itu rintisan ya. Padahal sebenarnya peraturan Wali Kota Bogor itu sudah dikeluarkan itu di tahun 2017 tentang pendidikan inklusif ya. Jadi dengan adanya peraturan Wali Kota bahwa sekolah pendidikan inklusif harus dilaksanakan oleh siapapun juga, tidak ada kecuali ya. Tidak ada kecuali sekolah yang menolak untuk disebut sebagai sekolah inklusif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pendidikan inklusif itu mungkin asumsi teman-teman, asumsi kepala sekolah, asumsi guru, dan lain sebagainya, pasti ketika berbicara mengenai pendidikan inklusif, pasti asumsinya ke anak berkebutuhan khusus. Itu yang sering saya dengar. Ya, dan ternyata memang seperti itu. Ya, bahwa masih banyak asumsi-asumsi yang salah berkaitan dengan pengertian dari pendidikan inklusif. Oleh karena itu, nanti Ibu Neneng, kemudian Prof. Entang itu akan menyampaikan apa sih sebenarnya pendidikan inklusif. Saya tidak akan berbicara mengenai itu, ya, tidak akan berbicara mengenai pendidikan inklusif. Tetapi saya ingin mengetuk pintu hati Bapak dan Ibu semuanya, terutama Bapak dan Ibu guru, ya, yang saat ini ada di Kota Bogor khususnya, Kabupaten Bogor, kemudian ada yang Depok dan lain sebagainya. Jadi sampai sejauh mana sih kiprah kita untuk memberikan layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Bogor khususnya, atau mungkin kalau di Depok ya teman-teman yang di Depok.
ya, atau di Kabupaten Bogor atau di tempat-tempat yang lain. Jadi sampai sejauh mana kiprah kita dalam memberikan layanan kepada anak-anak berkebutuhan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan sedikit memaparkan berkaitan dengan baik. Ini sebuah pertanyaan, ya, Bapak dan Ibu, ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, ya, apalagi teman-teman kita mungkin ya, dengan nilai yang sudah diberikan grade, ya, nilai sekian sampai sekian di sekolah ini, nilai sekian sampai sekian apa di sekolah ini dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya anak yang tidak masuk grade adalah adanya di sekolah-sekolah kami, ya, atau di sekolah luar negeri. Yang masuk grade adanya di sekolah di dalam negeri, ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai nilai tersebut, ini salah satu bagian dari kajian kita sebenarnya tentang pendidikan inklusif, ya. Jadi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan itu, menerapkan grade-grade nilai itu adalah sekolah pendidikan inklusif. Kemudian lagi, ketika kita berbicara juga mengenai anak-anak kita, ya, ada anak-anak yang punten agak sedikit nakal atau perilakunya hiperaktif dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bagian dari pendidikan inklusif kita. Kemudian lagi kita juga memberikan layanan kepada anak yang jago komputernya, anak-anak yang jago matematikanya, anak-anak yang hebat luar biasa pendidikan ekonominya, anak-anak yang hebat dan luar biasa olahraganya. Itu adalah bagian kajian dari pendidikan inklusif kita. Jadi sebenarnya saat ini ada di mana kita? Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita mendidik anak-anak yang luar biasa, yang hebat, yang pinter-pinter, kendalanya terlalu kecil kalau menurut saya. Jadi sedikit sekali kendala yang kita hadapi ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang pinter-pinter, yang grade-nya sudah ditentukan. Tapi ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang tidak masuk dalam grade penilaian, nah itu luar biasa Bapak Ibu. Karakternya luar biasa, sifatnya luar biasa, kemudian kelakuannya juga luar biasa, ke sekolahnya yang rajin luar biasa, yang tidak rajin pun luar biasa. Ini adalah bagian kajian dari pendidikan inklusif di kita. Jadi dengan kata lain Bapak dan Ibu, bahwa pendidikan inklusif itu, ya, atau saya katakan bahwa semua sekolah di Indonesia itu adalah pendidikan inklusif. Jadi tidak ada lagi sekolah yang menolak dikatakan sebagai sekolah inklusif. Ya, sekali lagi saya katakan, semua sekolah di Indonesia adalah sekolah inklusif. Ya, jadi tidak ada sekolah yang tidak ingin dikatakan sebagai sekolah inklusif. Ya, justru ketika kita tidak mau menerima anak-anak yang seperti disampaikan oleh Pak Sekdis atau Prof. Suwarto tadi, maka kita sudah menjadi sekolah eksklusif. Dan sekolah eksklusif tidak diperkenankan di Indonesia. Ya, oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, saya tegaskan bahwa pendidikan inklusif, semua sekolah di Indonesia adalah sudah menjadi sekolah yang berpendidikan inklusif. Ya, jadi tidak ada kata-kata teman-teman kita menolak anak berkebutuhan, kemudian anak menolak sekolah menolak anak yang tunarungu kah, atau tunanetra, atau yang lain-lainnya. Dan saya yakin serta percaya bahwa orang tua dari peserta didik berkebutuhan khusus menyekolahkan mereka ke sekolah reguler bukan ingin pintar anak mereka, bukan, ya. Jadi bukan mau dipintarkan, ya, tetapi bagaimana penghargaan kita, bagaimana penghormatan kita, bagaimana sikap kita selaku pendidik, ya, memberikan penghargai kepada mereka. Jadi bukan mau dipintarkan. Kalau ada anak yang pintar, memang sudah dasarnya pintar, gitu. Dasarnya memang sudah pintar, ya. Tapi untuk anak-anak yang berkebutuhan ini, saya yakin dan percaya, saya bertanya kepada orang tua, mereka bukan mau menjadi pintar anak-anak, tetapi biar mereka dapat bersosialisasi dengan teman-temannya yang reguler. Biar mereka
dihormati, dihargai sebagai anak bangsa yang harus cerdas dan harus kita cerdaskan. Oleh karena itu, wajar andai kata orang tua dari orang tua peserta didik kita yang khususnya peserta didik berkebutuhan khusus itu menyekolahkan putra-putri mereka pada sekolah-sekolah reguler. Nah, bagaimana kita saat ini? Apakah kita masih menolak? Masya Allah. Bapak Ibu, ketika kita menolak anak-anak berkebutuhan khusus pada sekolah kita, dosa besar kita katakan. Ini dosa besar, ya. Berarti kita sudah melanggar peraturan undang-undang pendidikan kita. Kita sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45. Kita sudah melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di mana letak kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Kalau kita masih menolak anak-anak yang berkebutuhan. Ya, Bapak dan Ibu, banyak anak-anak yang berkebutuhan yang sukses. Nanti saya sedikit cerita di akhir. Ya, siapa sih yang mereka yang sukses yang dikatakan sebagai anak ini anak autis lah atau anak yang berkebutuhan. Oke, lanjut. Baik, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu pernah melihat anak-anak seperti ini? Saya yakin 1001%. Bapak Ibu pernah melihat orang-orang anak-anak seperti ini. Nah, ketika ada anak-anak kita yang seperti ini, kalau Bapak Ibu tidak mau mengelola mereka, Bapak Ibu tidak mau mendidik mereka, lalu siapa yang akan mencerdaskan kehidupan mereka? Siapa tanggung jawabnya? Tadi dikatakan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Semoga, ya, semoga dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 berkaitan dengan pendidikan inklusif itu betul-betul direalisasikan oleh bangsa ini, oleh pemerintah kita ini sebenarnya. Ya, mudah-mudahan itu betul-betul direalisasikan. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 juga. Ini salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada anak-anak yang disabilitas, anak-anak yang memiliki keistimewaan, anak-anak yang sangat-sangat luar biasa. Kita tidak pernah mengira kalau anak yang memiliki keistimewaan di mata, tapi dia bisa berjalan jauh dari sana sini dan lain sebagainya sampai kembali lagi ke rumahnya. Kemudian anak-anak yang istimewa memiliki hambatan di telinga, tetapi hafalannya sangat-sangat luar biasa. Kemudian anak-anak yang hambatan matanya tadi, kemudian juga mereka hebat hafalannya dan lain sebagainya. Ya, ada satu cerita di Kota Bogor ini, Bapak dan Ibu. Beberapa waktu yang lalu ada anak usia sekitar 11 apa 12 tahun di Kota Bogor ini. Anaknya sangat cerdas istimewa. SD kelas 6 itu sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Pak S2, ya. Tetapi anak ini sudah mampu mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan oleh orang-orang dewasa. Tapi bagaimana perhatian dari pemerintah? Ternyata kita masih rajab dan masih kaku, ya. Jadi anak ini dari formal kemudian diikutsertakan dalam kegiatan ujian di non formal. Kemudian tahun berikutnya juga sama, diikutsertakan dalam kegiatan ujian di non formal. Ya, sampai dia lulus di non formal. Dan mungkin sekarang wallahu alam, ya, apakah masih di Indonesia atau sudah ke Singapura. Tapi itulah salah satu bentuk, ya. Salah satu anak yang dikatakan cerdas istimewa. Nah, anak yang cerdas istimewa ini merupakan kajian dari pendidikan inklusif, ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir ketika pendidikan inklusif, kita pasti berbicaranya anak berkebutuhan yang ngariweuhkeun misalnya, gitu ya. Anak yang hiperaktif, yang HDHD, kemudian yang autis dan lain sebagainya. Itu adalah bagian kecilnya Bapak dan Ibu. Ya, baik Bapak dan Ibu, pemerintah dari tahun 2009 itu sudah betul-betul memperhatikan tentang pendidikan inklusif di negara kita. Akan tetapi dalam faktanya, realisasinya Bapak Ibu, realisasinya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekdis tadi, bahwa kita belum memberikan layanan,
belum memberikan layanan kepada anak-anak kita secara maksimal. Bahkan jangan-jangan Bapak dan Ibu termasuk orang yang menolak, ya. Sekali lagi, jangan-jangan Bapak dan Ibu termasuk orang-orang yang menolak jika anak berkebutuhan itu masuk ke sekolah kita. Masya Allah. Ya, gimana hati nurani kita Bapak dan Ibu? Ya, untuk memberikan layanan kepada anak-anak yang memiliki keistimewaan ini. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, ketika anak ini tidak pandai, tidak pintar, tapi kita bisa belajar dari mereka. Ya, saya yakin dan percaya Allah menciptakan umatnya itu pasti ada nilai plusnya dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Ya, sehingga kita bisa belajar dari mereka minimal. Ya, kita belajar dari orang tua mereka. Kita belajar dari anak-anak kita. Kemudian kita juga belajar dari diri kita. Bagaimana kita melatih kesabaran menghadapi anak-anak yang memiliki keistimewaan ini. Sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Pahala kita insya Allah berjibun, Bu. Ya, berlipat ganda pahala kita ketika kita memberikan layanan yang maksimal kepada anak-anak berkebutuhan. Baik, saya di sini memaparkan atau memampang beberapa foto. Ya, ada Pak Presiden kita, Bapak Jokowi, ini dengan Ibu Guriana ya. Ya, itu begitu memperhatikan kepada anak yang berkebutuhan. Kemudian ya, jadi begitu perhatian kepada anak-anak yang berkebutuhan. Tapi mudah-mudahan sekali lagi bahwa pemerintah itu tidak hanya sekedar mengeluarkan peraturan saja, tetapi komitmennya tentunya yang sangat diharapkan oleh kita selaku orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Oke, next. Baik Bapak dan Ibu, ini ada beberapa foto yang saya tampilkan. Yang pertama, bagaimana perhatian pemerintah atau Dinas Pendidikan Kota Bogor kepada anak-anak berkebutuhan, anak-anak yang istimewa. Kemudian di sebelah kiri itu ada ibu yang pakai kerudung kuning. Kebetulan juga ada di sini kelihatannya, Bu. Ada Ibu Neneng. Kemudian ada Pak Kadis, mohon maaf Pak Kadis yang Pak Fahmi waktu itu masih menjabat sebagai Pak Kadis. Ini salah satu bentuk perhatian dari Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam kegiatan anak istimewa, ceria, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Jadi artinya bahwa Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah begitu memperhatikan kepada anak-anak berkebutuhan atau anak yang istimewa ini. Kemudian di sebelah kanannya itu ada foto ibu-ibu. Ya, saya sedikit bercerita, Ibu. Ini adalah orang tua siswa yang waktu itu ya putranya bersekolah di salah satu SMP negeri di Kota Bogor. Ya. Menurut cerita ibu ini bahwa hampir setiap hari bahkan setiap minggu lah ya. Hampir setiap minggu putranya itu selalu dipanggil ke BK ya. Jadi ibunya juga berarti dipanggil ke BK. Dari mulai kelas 1 sering orang tuanya dipanggil pihak sekolah untuk menemui guru BK di sekolahnya. Hampir setiap minggu seperti itu. Terus. Tapi anak ini tetap berjalan dan bertahan. Ya, sampai tibalah pada suatu saat sampai dia naik ke kelas 3. Nah, ternyata ketika dia ada di kelas 3 ya atau kelas 9, anak ini memiliki kenyamanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Ternyata anak ini bertemu dengan wali kelas yang cool kalau dikatakan, atau anak wali kelas yang betul-betul memperhatikan kepada mereka. Ya. Jadi anak ini betul-betul diperhatikan oleh wali kelasnya sehingga orang tuanya dipanggil bukan lagi permasalahan, tetapi orang tuanya dipanggil dengan perkembangan-perkembangan yang ditunjukkan oleh siswa tersebut, ya, oleh anak ini. Ya. Nah, kemudian jalan di semester 1, semester 2 sampai lulus lah ceritanya anak ini, ya.
Jadi ketika lulus, ternyata Bapak Ibu, nilai anak ini sangat luar biasa. Nilainya sempurna, sangat-sangat bagus, ya, sangat-sangat baik nilainya, ya. Nilai matematika, nilai komputer, dan lain sebagainya nilainya sangat-sangat luar biasa, ya. Kemudian ceritanya anak ini lulus lah, ya. Anak ini lulus, kemudian sekarang mungkin sudah lulus sarjana, ya, mungkin sudah lulus sarjana, ya. Nah, ternyata anak ini memiliki keistimewaan dan kelebihan yang tidak diketahui oleh Bapak Ibu guru di sekolah tersebut. Ya, apa kelebihannya Bapak dan Ibu? Anak ini ternyata mampu membuat cerita atau membuat novel itu dalam bahasa Inggris yang ceritanya sudah mengawang-awang ke luar angkasa. Ya. Sampai ke dunia luar, ceritanya itu sudah sampai ke dunia luar, luar angkasa sana. Ya, saking tingginya imajinasi anak tersebut. Ya. Dan suatu saat anak ini ternyata sudah menjadi narasumber ya untuk mahasiswa S2 ya di beberapa perguruan tinggi ya, dan bicaranya tidak lagi bahasa Indonesia waktu itu. Dia sudah berbicara pakai bahasa Inggris ya. Ternyata anak ini jago bahasa Inggrisnya ya. Novelnya pun dalam bahasa Inggris, ceritanya dalam bahasa Inggris ya. Dan luar biasa Bapak dan Ibu, yang kita mungkin menyangka anak ini selalu bermasalah dan terus bermasalah, ternyata anak ini ada sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Makanya saya tampilkan ini adalah Ibu Sahnas ya. Ibu Sahnas selaku orang tua dari Bowo ya. Namanya Bowo. Dan setelah lulus SMP, anak ini nggak mau ke sekolah formal Bapak dan Ibu. Tidak mau ke sekolah formal ya. Dia lebih tertarik untuk melanjutkan ke sekolah kesetaraan. Waktu itu ke paket C ya. Dan kebetulan Ibu Sahnas ini ketemu dengan saya, dan alhamdulillah Bowo ini lulus di paket C, dan saya mungkin yakin dan percaya Bowo sudah kelihatannya sudah selesai, sudah kuliahnya sudah beres, sudah selesai. Bapak dan Ibu, jangan pernah mengira anak-anak istimewa itu tidak punya kegiatan, tidak punya kelebihan, tidak punya keistimewaan. Ini Bapak dan Ibu, ya. Ini Bu Neneng ini salah satu aktivis pramuka juga, ya, aktivis pramuka di Kuarcap Kota Bogor, yang khusus menangani anak-anak berkebutuhan Bu ya, anak ABK ini, anak berkebutuhan ini penanganannya langsung di bawah penanganan Bu Neneng selaku Kepala SD Negeri Perwira. Ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, jadi ketika berbicara mengenai pendidikan inklusif, jangan imajinasinya ke anak-anak berkebutuhan khusus saja, ya. Tapi juga perhatikan anak-anak yang lain. Ada dua, ya. Ada dua sifat anak berkebutuhan tuh. Ada yang temporer dan ada yang permanen, Bapak dan Ibu. Ya, sekali lagi. Jadi anak ini ada dua, ada yang temporer dan ada yang permanen. Nah, yang temporer yang mana Bapak dan Ibu? Yang temporer itu adalah anak-anak yang saat ini begini, tapi besok lusa dia akan berubah. Ya, jadi akan terjadi perubahan pada anak tersebut ketika anak mengalami sesuatu yang mengalami kenyamanan tadi, seperti putranya Ibu Sahnas ini. Ya, jadi ketika dia mengalami kenyamanan, maka dia akan berubah, total berubahnya. Ya. Nah, itu yang namanya temporer. Jadi anak-anak berkebutuhan itu ada yang temporer dan ada yang permanen. Nah, yang permanen yang seperti apa? Mohon maaf Bapak dan Ibu, ya, yang permanen itu biasanya ada 13 Bu ya, ada 13 poin ya, sesuai dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009, nanti akan disampaikan oleh Ibu Neneng. Tapi ada yang permanen dan ada juga yang tidak di Permendiknas itu, jadi digabungkan. Tapi minimal ada sekitar 13 poin yang dikatakan anak berkebutuhan atau anak istimewa ini. Ya. Nah, anak-anak kita, ya, coba Bapak dan Ibu berpikir ketika dialami oleh kita bahwa anak kita itu mengalami atau memiliki keistimewaan lah, yang memiliki keistimewaan, ya. Anak kita memiliki keistimewaan seperti yang mungkin saya pampangkan di gambar-gambar ini, ya. Kemudian ada sekolah yang menolak anak kita Bu, Masya Allah.
Jadi ketika ada sekolah yang menolak anak-anak berkebutuhan untuk menjadi cerdas, untuk dipintarkan, untuk dihormati, untuk dihargai, masya Allah, ya. Saya tidak habis pikir gitu, tidak habis pikir kepada Bapak Ibu guru atau pada Bapak Ibu kepala sekolah ketika masih menolak ya, masih menolak anak berkebutuhan ini, masya Allah, ya. Padahal sekali lagi ya, jadi tidak semua anak-anak memiliki keistimewaan ini begitu terus, tapi pasti ada perubahannya. Makanya saya katakan tadi ada yang temporer dan ada yang permanen ya. Yang permanen bisa dilihat secara fisik ya. Kalau yang temporer itu biasanya kelihatannya dari sikap dan perilaku mereka. Mereka mereka itu ya kadang baik, kadang tidak baik, kadang sangat luar biasa, kadang-kadang luar biasa banget gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang ditunjukkan oleh mereka. Baik Bapak dan Ibu, ini orang-orang hebat yang ada di sekitaran kita. Semoga Bapak dan Ibu juga termasuk orang-orang hebat yang ada di sekitaran kita juga. Sekali lagi, yuk kita sama-sama Bapak dan Ibu. Ya, sedikit informasi, kami mengelola pendidikan inklusif itu dari tahun sekitar 2010 ya. Ya, 2010 kita mengelola pendidikan inklusif khusus untuk anak-anak berkebutuhan. Ya, niatnya luar biasa ya, niat teman-teman itu luar biasa. Kita memberikan layanan yang terbaik buat anak-anak kita, walaupun orang tuanya tidak mengharapkan anak mereka menjadi pintar, tetapi ada perubahan walaupun sedikit. Ya. Jadi orang tua menginginkan anaknya yang istimewa itu adalah perubahan, walaupun sifatnya sedikit. Tetapi alhamdulillah ternyata dengan niat tulus, ikhlas, ridho lillahi ta'ala, anak-anak kita yang memiliki keistimewaan ini luar biasa. Ya, perubahannya sangat luar biasa. Ya. Oke, next Pak Anggri. Baik Bapak dan Ibu, ini orang tua yang sangat luar biasa, ya, yang begitu memperhatikan dan begitu memberikan layanan kepada putra-putri mereka, ya, sehingga titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini mereka betul-betul menjaganya dengan sebaik-baiknya dan mereka memberikan pendidikan atau mencerdaskan mereka itu sejak dari rumah. Ini orang tua yang sangat luar biasa. Yang tingkat kesabarannya saya katakan itu sudah tingkat dewa. Ya. Orang tua yang memiliki kesadaran tingkat dewa, saya katakan seperti ini. Ya, kenapa? Karena anak yang mereka punya, anak yang mereka berikan dari Allah adalah titipan dan amanah yang wajib dan harus mereka jaga dengan sebaik-baiknya. Masa depan mereka ada pada orang tua mereka dan kecerdasan mereka ada pada kewajiban dan tanggung jawab kita selaku pengelola dunia pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Oke, lanjut Pak Anggrian. Baik Bapak dan Ibu, Bapak Ibu kalau sudah melihat Bapak berkumis tebal, berambut putih, ini salah satu bagian dari kajian kita sebenarnya. Ya. Kemudian ada juga yang sudah jadi sarjana, ya, juga sama. Ini Bapak Ibu, anak yang cerdas istimewa juga adalah bagian kajian dari kita, ya. Ini adalah orang-orang yang istimewa, yang sudah sukses pada dunianya masing-masing. Albert Einstein, siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Luar biasa. Dan banyak ahli-ahli ataupun filsuf-filsuf yang lainnya yang tidak saya tampilkan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang istimewa. Sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan pernah sia-siakan mereka, karena masa depan mereka adalah tanggung jawab kita juga, masa depan mereka juga tanggung jawab mereka, masa depan mereka juga adalah tanggung jawab negara, masa depan mereka juga adalah tanggung jawab lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kita sama-sama mencerdaskan anak-anak kita yang memiliki keistimewaan. Semoga orang-orang yang hebat seperti ini, yang memiliki kecerdasan yang cerdas istimewa, bisa menjadi ilmuwan seperti Albert Einstein ini. Ya,
Mudah-mudahan anak-anak yang sudah jadi leader Bapak Ibu, meaning apa namanya, sebagai leader di marching band, mudah-mudahan dia juga akan bisa seperti teman kita yang sudah lulus ini, ya, yang sudah jadi sarjana. Jadi jangan pernah berpikir bahwa anak tidak mengalami perubahan. Ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, anak pasti akan mengalami perubahan terus berubah, dan semakin usia tingkat kedewasannya semakin meningkat, maka anak juga akan memiliki memiliki kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mereka. Baik, Bapak dan Ibu, ini gambar-gambar orang-orang dewasa, orang-orang yang sangat-sangat super, yang sangat-sangat luar biasa. Di Indonesia ada banyak, ya, banyak di Indonesia yang seperti ini, ya. Lanjut, Pak Angri. Baik, Bapak dan Ibu, ini kajian saya tentang evaluasi program, ya, dalam rangka pengembangan program pendidikan inklusif, ya. Saya mengambil pengalaman ataupun fakta yang ada di sekolah-sekolah dasar di Kota Bogor, ya. Khususnya ada 4 sekolah yang jadi kajian pendidikan inklusif di Kota Bogor yang saya kaji, yaitu SD Perwira, kemudian SD Julang, SD Semeru 6, dan SD Batu Tulis 2. Ini yang kajian saya, disertasi saya tentang pendidikan inklusif. Bagaimana hasil dari apakah ada permasalahan atau tidak dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif? Banyak Bapak Ibu, ya. Ketika saya terjun ke lapangan, ternyata kita masih menemukan hal-hal yang memang harus diperbaiki oleh kita, ya, selaku pendidik, ya, di Kota Bogor ini khususnya, ya, kita harus betul-betul eksis, ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa di Kota Bogor ini tidak ada sekolah yang tidak inklusif, ya. Dicatat kemudian di bold Bapak Ibu, tolong pernyataan saya ini, ya. Jadi tidak ada sekolah di Kota Bogor ini yang tidak inklusif. Semua sekolah di Kota Bogor, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, apalagi yang sekolahnya di paket A, paket B, paket C, itu adalah sekolah inklusif. Semuanya sekolah inklusif, saya katakan, ya. Karena di Kota Bogor tidak ada sekolah eksklusif. Baik, dilanjut Pak Angrian. Ini Bapak dan Ibu, informasi terakhir saya dapatkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus nih di Kota Bogor, menurut Ketua Difabel Action Indonesia, Ibu Nurul kalau tidak salah, ya, ini ada sekitar 500 orang. Ya. Nah, yang sudah masuk ke dalam dunia pendidikan ada beberapa yang tercatat kepada Ibu, ya. Di beberapa sekolah itu yang tercatat ada 254. Sisanya kemana? Sisanya kemana? Ya, yuk kita sama-sama bertanya. Apakah mereka di pesantren? Apakah mereka di rumah? Apakah mereka memang tidak mendapat perhatian dari kita atau dari orang tua, ya, sehingga mereka tidak bisa mengenyam pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anak yang jumlahnya kurang lebih sekitar 500 orang yang sudah masuk ke dalam dunia pendidikan formal itu ada 254 adalah anak-anak yang harus dicerdaskan, ya. Anak-anak yang harus kita cerdaskan. Walaupun saya katakan sekali lagi, orang tua mereka menyekolahkan putra-putri mereka ke sekolah reguler bukan, ya, ingin menjadi cerdas, tetapi satu keutamaan bahwa anak-anak kita ini ingin dihargai Bapak Ibu, ingin dihormati, ingin bersosialisasi sehingga mereka bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang reguler, anak-anak yang normal, ya, sehingga mereka terbawa. Itulah yang dikatakan tadi, sedikit demi sedikit akan terjadi perubahan, ya, akan terjadi perubahan-perubahan yang dialami oleh mereka, ya. Makanya kepada Ibu sekali lagi, ya, jangan sungkan-sungkan ketika ada orang tua yang datang ke sekolah kepada Ibu untuk menyekolahkan putra-putri mereka, maka silakan Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu terima, ya. Cerdaskan mereka, lindungi mereka, hormati mereka, karena mereka adalah orang-orang yang wajib dilindungi. Mereka adalah orang-orang yang wajib kita hormati, ya. Dan mereka juga adalah orang-orang yang harus maju, yang harus dipenuhi haknya, ya. Sehingga Bapak dan Ibu,
dengan perlakuan kita yang saya sebutkan tadi, tidak ada diskriminasi dalam dunia pendidikan. Ini mohon dicatat. Ketika Bapak dan Ibu tidak mau menerima anak yang memiliki keistimewaan ini, berarti Bapak dan Ibu sudah diskriminatif. Ya, sekali lagi saya tegaskan, ketika Bapak dan Ibu tidak mau menerima anak-anak berkebutuhan, maka Bapak dan Ibu sudah diskriminatif. Berarti Bapak dan Ibu sudah berdosa besar, sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45. Ya, sudah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009. Sudah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pendidikan tentang disabilitas. Ya. Jadi sekali lagi, yuk Bapak Ibu dan Ibu, mari kita sama-sama mengelola mereka, melayani mereka dengan sebaik-baiknya agar mereka juga dapat dilayani hak pendidikannya, dapat kita cerdaskan walaupun tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, perubahan-perubahan. Ya. Insya Allah kita punya kewajiban itu. Akan tetapi Bapak dan Ibu, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Bogor ini, kita ya hasil kajian saya itu kita menemui sedikit hambatan, ya, sedikit hambatan. Tadi jujur diakui oleh Pak Kadis, ya, bahwa kita belum memberikan sarana prasarana yang memang memadai untuk anak-anak berkebutuhan kita. Ya, oleh karena itu, sarana prasarana yang ada di beberapa sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif itu masih minim, Bu, ya. Masih sangat-sangat minim, ya. Nah, ini kajian kita. Ini adalah tanggung jawab kita dan ini adalah kewajiban kita. Apakah kita lantas menyerah ketika sarana prasarana kurang? Jangan, Bapak Ibu. Ya. Kami mengelola pendidikan inklusif juga sama dengan sarana prasarana yang dibilang sangat minim, ya. Tetapi kami tetap berjalan, kami tetap eksis karena itu adalah tanggung jawab kami selaku pengelola pendidikan dan tanggung jawab kita Bapak dan Ibu selaku guru, ya. Bapak Ibu guru jangan hanya mau mengajar anak-anak yang pinter-pinter saja. Ya, ngajar anak yang pintar mah nggak susah, ya, sangat-sangat mudah. Tetapi kitanya juga harus lebih pintar lagi Bapak dan Ibu, ya, dari anak-anak kita. Jangan sampai kita ketinggalan oleh anak-anak kita, ya. Baik Bapak dan Ibu, jadi ada beberapa permasalahan yang saya ungkapkan sedikit saja. Yang pertama berkaitan dengan masalah sarana prasarana. Tadi jujur dikatakan oleh Pak Sekdis bahwa sarana prasarana untuk anak-anak berkebutuhan atau disabilitas atau difabel kita memang masih minim, masih kurang, ya. Oleh karena itu tentunya yuk kita yang punya nilai berlebih atau punya nilai rupiah berlebih, ya, kemudian sekolah-sekolah yang memiliki anggaran berlebih, yuk kita sama-sama, ya, kita sama-sama sentuh teman-teman kita, sekolah-sekolah kita yang saat ini sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Bogor ini, ya. Nah, di antaranya ya, ada itu yang saya sebutkan tadi, ada Perwira, ada Batu Tulis, ada Julang, dan ada Semeru, dan ada sekitar 23 yang lainnya, ya, ada 23 sekolah yang rintisan, ya, yang rintisan. Baik, ini permasalahan yang dihadapi saat ini dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Bogor berkaitan dengan masalah sarana prasarana. Ada, ya, kalau bagi anak yang tuna netra misalkannya huruf-huruf braille, Bu, ya, Al-Qur'an braille atau pokoknya yang tercetak-cetak muncul lah. Ini juga masih kurang. Yang kemudian lagi ruangan-ruangan khusus juga sama yang ada di sekolah-sekolah pendidikan inklusif, ruang anak untuk konsultasi, ruang orang tua untuk konsultasi, kemudian yang lain-lainnya ini luar biasa, masih ya dikatakan masih kurang. Kemudian juga masalah yang lainnya adalah masalah anggaran, ya. Ya, mudah-mudahan nanti pemerintah Dinas Pendidikan Kota Bogor, ya, melalui Dinas Pendidikan Kota Bogor itu bisa ada anggaran khusus untuk para penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Bogor, ya. Mudah-mudahan ini, ya, andai kata Pak Sekdis masih ada dengan kita, mudah-mudahan Pak Sekdis
Ini juga ada satu ada satu keluhan ya waktu itu waktu apa namanya FGD kita ya. Jadi anggaran itu malah dipangkas ya. Yang ada hanya anggaran untuk apa namanya action ya. Ya mudah-mudahan nanti untuk sekolah-sekolah untuk khususnya Dinas Pendidikan kemudian pemerintah Kota Bogor juga memperhatikan terutama anggaran untuk penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Bogor. Oh iya, udah Ibu Rini ya, Bu Rini, selamat datang Bu Rini, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Ini salah satu keluhan Ibu sudah disampaikan Bu, ini di teman-teman. Bapak dan Ibu, kemudian ada permasalahan-permasalahan yang lain yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia. Ya tadi juga dikatakan oleh Pak Sekdis, oleh Pak Hadian Dani, bahwa sumber daya manusia khususnya guru pembimbing khusus kita ini belum ada ya Bu. Belum ada di Kota Bogor ini belum ada guru pembimbing khusus. Nah, saya nggak tahu nih di antara Bapak dan Ibu yang hadir saat ini ada nggak sih sebenarnya yang mau jadi guru pembimbing khusus gitu. Padahal tadi kesempatan daripada ini ada ya, ada 5 kita pemerintah itu menyiapkan 5, tapi hanya berapa yang terpenuhi? Hanya 3 ya. Jadi masih ada sebenarnya ya. Jadi ada kewajiban pemerintah dan memang kewajiban dari pemerintah sesuai dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009, Bapak Ibu, bahwa penyediaan sumber daya manusia khususnya guru pembimbing khusus adalah tanggung jawab dari pemerintah kota kabupaten ya, dan dari atasnya tetap juga punya tanggung jawab ya. Dari pemerintah pusat, provinsi, kota kabupaten juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan guru pembimbing khusus ya. Jadi ada guru pembimbing khusus yang memang PNS yang diangkat oleh pemerintah atau yang dijadikan honorer oleh pemerintah atau guru pembimbing khusus yang diangkat oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ya. Ini ya. Jadi bisa diangkat oleh dengan beberapa cara. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu berkaitan dengan kurikulum, ini mungkin kita jujur saja Bapak Ibu ya, kita masih limbung dengan kurikulum. Ketika kita berhadapan dengan anak berkebutuhan yang A, akan berbeda dengan anak yang berkebutuhan yang C. Anak yang berkebutuhan yang C akan berbeda dengan yang D. Jadi kurikulumnya pasti akan beraneka ragam. Ya. Dan yang terakhir adalah permasalahan-permasalahan yang saya ungkapkan sedikit di sini adalah berkaitan dengan komitmen pemerintah. Ya, jadi saat ini rasanya bahwa pemerintah memang belum begitu belum aktif banget gitu ya. Jadi Bapak Ibu, pemerintah saat ini saya kurang paham apakah memang hanya mengeluarkan aturan kemudian selesai setelah itu udah ya, atau seperti apa ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu, bahwa pemerintah tetap komit dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya, dan bertanggung jawab atas masa depan anak-anak berkebutuhan yang ada di Indonesia umumnya. Lanjut Pak Angri. Ada waktu sedikit lagi. Ini Bapak Ibu, saya sedikit sampaikan kajian teoretik saya berkaitan dengan pendidikan inklusif, itu yang disampaikan oleh Suharsi Miarikunto dan Cepi Saprudin Abdul Jabar, yang mengatakan bahwa ini asas khusus untuk kajian saya ya, bahwa evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat, dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya dan merupakan upaya untuk mengukur tercapaian program, yaitu mengukur berapa jauh sebuah kebijakan dapat terimplementasikan. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya kalau saya katakan sekali lagi, kita sama-sama bagaimana kita memperbaiki atau bersama-sama dengan teman-teman kita yang ada di penyelenggara pendidikan inklusif ini bisa memajukan pendidikan inklusif di Kota Bogor. Ya, karena pendidikan inklusif itu nggak bisa hanya dinas pendidikan yang melaksanakan, harus ada kerjasama ya dengan lembaga-lembaga yang ada di Kota Bogor ini. Nggak bisa ya, sekali lagi tidak bisa dinas pendidikan menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. Harus ada kerjasama dengan beberapa lembaga ya. Lembaga itu apa? Antara lain Bapak Ibu ya. Kemudian nanti dinas pendidikan
melakukan MOU dengan Dinas Kesehatan, sehingga mengeluarkan satu MOU bersama-sama antara Dinas Pendidikan pada puskesmas yang ada di setiap kecamatan di Kota Bogor itu bisa dibuka layanan terapis dan layanan konsultasi ya, layanan konsultasi untuk anak-anak yang memiliki kehebatan ini ya. Jadi layanan atau terapis untuk anak-anak yang berkebutuhan ya khusus ya. Nah, mudah-mudahan ini Dinas Pendidikan itu bisa kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan juga bisa kerjasama dengan siapa? Dengan dokter. Ya, Ikatan Dokter Indonesia lah. Ya, Dinas Pendidikan bisa kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Untuk apa? Untuk membangun kerjasama juga. Dalam bidang apa? Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anak-anak kita. Ya, Dinas Pendidikan juga bisa kerjasama dengan rumah sakit daerah, Bapak Ibu, ya RSUD, ya. Untuk apa? Sama, ya, untuk melakukan MOU juga penanganan anak-anak yang berkebutuhan. Kenapa? Karena setelah saya ngobrol dengan orang tua, ketika orang tua harus konsultasi dengan anak-anak, dengan para ahli, itu minimal sekali konsultasi 200.000. Ya, 200.000 harus keluar. Ya, nah kalau ada lembaga konsultasi di kecamatan, saya yakin dan percaya, ya mungkin biayanya tidak seperti itu. Nah ini tentunya kebijakan dari Dinas Pendidikan, kebijakan dari Pak Wali Kota yang sudah mengeluarkan peraturan Wali Kota nomor 70 tahun 2017. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, peraturan Wali Kota tentang pendidikan inklusif di Kota Bogor ini sudah dikeluarkan. Itu pada tahun 2017 dengan nomornya nomor 70 ya. Untuk kajian lebih dalam, yuk kita sama-sama kaji bagaimana implementasi Perwali nomor 70 tahun 2017. Dan juga Pak Wali sudah mengeluarkan satu surat keputusan berkaitan dengan masalah kelompok kerja pendidikan inklusif di Kota Bogor. Nah, andai kata ini teman-teman kelompok kerja pendidikan inklusif ini bisa bergerak, bisa berjalan dengan bersama-sama, insya Allah saya yakin dan percaya pendidikan inklusif di Kota Bogor pasti akan lebih hebat. Lanjut Pak Angrian, waktunya tinggal sedikit. Baik, lanjut aja ini. Ini Bapak Ibu, saya sedikit memaparkan beberapa kisah sukses ya anak-anak yang autis yang tumbuh besar dan menjadi orang yang terkenal di dunia. Ini siapa mereka? Baik, kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Ini orang-orang yang mungkin kita beranggapan mereka adalah anak-anak yang berkebutuhan, tapi ternyata dengan semangat yang luar biasa, ya, dengan kehebatan yang dimiliki dan mujizat yang Allah berikan kepada Oscar Yuradompas ini bisa menyelesaikan pendidikan S1-nya di FKIP ya, Universitas Katolik Atmajaya. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi yuk kita sama-sama kaji, kita sama-sama kelola mereka, kita sama-sama layani mereka untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik buat mereka. Kemudian yang berikutnya ada grup band. Ada grup band I'm Star. Ini juga adalah kumpulan dari orang-orang, dari anak-anak yang memiliki kehebatan yang sangat luar biasa. Ini ya, ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang sukses. Padahal mungkin kita berpikir, aduh, ya mungkin pikiran kita masih negatif. Ya, tetapi mereka ya luar biasa. Mereka sukses ya menjadi band terkenal. Ya, mudah-mudahan masih tetap eksis. Lanjutnya, saya tampilkan ada beberapa. Ibu ini ada Daniel Kemet ya. Ini penulis linguistik ya. Ini dinobatkan sebagai 1 dari 100 orang yang jenius ya. Kemudian ada Matt Savage ya. Ini sebagai musisi autis ya dari Amerika Serikat. Ini adalah orang-orang yang dikategorikan kalau di dalam dunia pendidikan dikategorikan termasuk anak-anak yang luar biasa, yang anak-anak yang cerdas, yang istimewa ya.
Jadi ini yang sukses dalam dunia mereka masing-masing. Kemudian ada Satoshi Tajiri. Siapa yang tidak kenal dengan video game? Sampai sekarang masih ada dan terus bergerak, ya. Nintendo itu rame-ramenya. Ternyata yang menciptakan Pokemon itu adalah orang yang istimewa juga, ya, anak yang pada saat itu berkebutuhan kalau saya katakan. Kemudian ada John Elder Robinson, ya, juga sama. Ini, ini ada sedikit miss. Ini ada John Elder juga sama. Ini mampu menulis, ya, yang sangat luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu, yang terakhir Pak Anggrian. Ini yang terakhir, ini ada Damyong, ya, ini Owl City, anak muda yang mengenal apa nih? Bukan vokalis band dari vokalis band. Ini orang yang luar biasa. Kemudian juga ada James Durbin, ya, juga sama. Ini adalah orang-orang yang saya tampilkan Bapak Ibu, ya, yang mungkin kita kenal, orang yang sukses, padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki, ya, keterbatasan. Tetapi keterbatasan yang mereka miliki tidak menjadikan penghambat buat mereka. Ya, justru hambatan yang mereka miliki itu adalah kehebatan yang menjadi dasar dan tolak ukur mereka sehingga mereka bisa berhasil. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada kata dan ucap yang salah. Ya, mari kita sama-sama berpikir, andai kata mereka adalah anak-anak kandung kita, kemudian mereka ditolak di sebuah sekolah. Luar biasa Bapak dan Ibu. Baik, itu saja Pak Ade, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangan yang saya sampaikan. Setelah itu pikir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Aduh, paparan yang sangat hebat sekali. Cuma saya juga agak miris nih Pak Abdullah. Hanya 4 sekolah yang baru melaksanakan begitu ya. Mungkin ini tantangan kita ke depan. Dan ya bagaimana kita membangun sekolah-sekolah, semua sekolah, ya baik dari SD, SMP, SMA, SMK untuk menyiapkan untuk menjadi sekolah-sekolah yang siap untuk menerima pendidikan inklusif ya. Kemudian baru 26 ya Pak Abdullah yang baru rintisan inklusif. Ini berbagai macam tantangan dan hambatannya. Pak Abdullah, kita ada 2 chat nih yang ingin bertanya, nanti ranahnya apa bisa di Pak Abdullah dijawab di sini. Yang pertama mungkin masih ada waktu ya. Dari Ibu Widuati Artista SPI ya. Ini Pak Abdullah, pertanyaan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, maaf mau bertanya nih mengenai metode pembelajaran mana yang paling sesuai dengan anak yang berkebutuhan khusus untuk situasi pandemi sekarang ini. Sedangkan anak normal pun mempunyai banyak kendala. Nah, terima kasih. Nah, ini dari Ibu Widuati Artista, sarjana psikologi SMP 5 Kota Bogor. Kemudian pertanyaan kedua, hanya 2 pertanyaan aja, dari Ibu Ingrid dari SMP 3 yang bertanya apakah sekolah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana khusus dalam membina PDBK seperti ketersediaan shadow teacher dan sebagainya. Apakah ada batasan IQ minimal bagi PDBK yang ingin masuk ke sekolah negeri? Itu mungkin sesuai dengan paparan yang tadi disampaikan Pak Abdullah bahwa pendidikan inklusif mungkin salah satunya selain kurikulum juga sarana prasarana. Silakan bisa menjawab dari kedua pertanyaan tersebut. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu dari SMP 5 ya. 5 dengan Bu Widi dengan SMP 3 dan Ibu Ingrid dari SMP 3. Yang pertama berkaitan dengan metode pembelajaran, Bapak Ibu jujur saja ketika kita berhadapan dengan situasi yang terjadi saat ini saja, yang kan untuk anak-anak berkebutuhan ya, metode apa sih yang pas itu? Sebenarnya kan anak itu memiliki metode yang berbeda-beda. Tidak ada satu metode yang pas untuk anak, tapi pas untuk anak yang lainnya. Jadi metode itu sebenarnya fleksibel. Apapun yang bisa digunakan oleh kita, itu bisa digunakan. Nah, sekarang bagaimana menghadapi anak berkebutuhan? Ya, anak berkebutuhan, sekali lagi saya katakan, jangankan anak yang berkebutuhan, yang reguler saja, itu kadang-kadang kita susah. Ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, banyak sebenarnya Bapak Ibu.
ya, khusus anak berkebutuhan mungkin bisa bertemu dengan bapak dan ibu di sekolahnya masing-masing, ya, dengan mengutamakan protokol kesehatan, seperti mereka bisa didatang ke sekolah untuk apakah pemberian tugas atau yang lain-lainnya. Nanti untuk secara lebih gamblang, Bu Neneng akan menjelaskan berkaitan dengan apa sih yang dilakukan SD Perwira ketika di masa pandemi ini, ya. Baik, itu singkat jawaban saya. Jadi sekali lagi tidak ada metode yang pas untuk anak, kemudian pas untuk anak yang lainnya. Tapi pada prinsipnya metode itu bersifat fleksibel untuk semua orang. Tapi lihat, ya, kalau di SMP 5 itu ada 9 kelas, saya yakin dan percaya kita kadang-kadang memaksakan metodenya metode ceramah, ya. Kita memaksakan itu. Padahal mungkin di kelas 7A metodenya yang cocok ini, di 7B metode yang cocok yang ini, di 7C metode yang cocok yang ini, sehingga kita bisa menerapkan berbagai metode, ya. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi, tidak ada yang metode yang pas untuk semua orang, ya. Pas untuk di kita belum tentu pas untuk di yang lain. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan dari Ibu Ingrid dari SMP Negeri 3 ya, Pak Adi ya. Ya. Baik. Ibu, untuk anak-anak batasannya IQ-nya berapa, kalau di Permendiknas nomor 70 itu tidak ada ketentuan, Ibu. Tapi ada kurang lebih sekitar 13 poin. Sekali lagi, nanti Bu Neneng akan menjelaskan, ada 13 poin, ya. Ada 13 poin yang bisa diterima di sekolah negeri, ya. Saya mungkin sedikit sebutkan saja. Ada anak yang namanya tunarungu, ada tuna netra, ada tuna grahita, ada anak yang ADHD, ada anak yang autis, ada anak yang terdampak dari musibah, ya, misalkan kena banjir atau rumahnya kena longsor. Ini juga adalah bagian pendidikan inklusif, ya. Atau anak-anak yang, mohon maaf, Bapak Ibu sering lihat anak-anak kita yang suka pegang-pegang ukulele di perempatan, ya. Anak-anak yang suka ngamen, itu juga adalah bagian dari kita, ya. Bagian kajian dari kita yang wajib kita layani pendidikannya, ya. Mudah-mudahan anak-anak ini juga bisa mengenyam pendidikan dengan sebaiknya, ya. Jadi itu adalah kriteria-kriteria atau ketentuan berapa IQ-nya. IQ-nya tidak ditentukan kalau di permen itu, tapi yang ditentukan adalah jenis-jenisnya. Ada kurang lebih sekitar 13 jenis anak berkebutuhan yang bisa diterima di sekolah negeri, ya. Sekali lagi ada 13, ya, 13 poin yang bisa diterima di sekolah negeri. Baik, itu saja, Ade, mungkin terima kasih.